Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 tentang Vanipot dari Kriska. Sebelum kami mulai presentasi tentang materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naza Sophia Nadine Effendi dengan NPM 2217051049. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra Pratiwi dengan NPM 2217051008. Perkenalkan, saya Imran Sukron Hamid dengan NPM 2257051001. Perkenalkan, nama saya Kaila Nisrina Anggraini dengan NPM 2267051002. Perkenalkan, nama saya Rala Shirna Putri dengan NPM 2217051083. Berikut pemaparan materinya. Pertama di sini ada pendahuluan. Apa itu Vanacode? Jadi Vanacode itu adalah salah satu metode kompresi data yang efektif dan efisien, dan juga Vanacode itu dikenal sebagai metode pembagian biner yang menggunakan pendekatan pembagian rekursif untuk menghasilkan kode biner yang dalam metode Vano, simbol itu diurutkan berdasarkan probabilitas kemunculannya dari yang paling sering hingga yang paling jarang. Lalu pembagian himpunannya itu simbol-simbol dibagi menjadi 2 himpunan dengan total probabilitas yang sedekat mungkin sama. Lalu pemberian digit pertamanya itu simbol di himpunan pertama itu diberi digit pertama 0 dan simbol di himpunan kedua itu diberi digit pertama 1. Di bidang kompresi data, pengkodean Shannon-Vano dinamai Claude Shannon dan Robert Vano. Pertama itu ada metode Shannon, di mana metode Shannon ini memilih kode awalan menggunakan ekspresi biner dari probabilitas kumulatif. Sementara metode Vano, dia membagi simbol sumber menjadi 2 set, 0 dan 1 dengan probabilitas sedekat mungkin dengan 1/2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari Vanacode. Yang pertama yaitu setiap simbol yang berbeda memiliki kode yang berbeda. Prinsip ini memastikan bahwa setiap simbol dalam alfabet memiliki kode biner yang unik. Ini adalah dasar untuk membuat kode yang bersifat uniquely decodable. Dengan kata lain, tidak ada 2 simbol yang memiliki kode biner yang sama, sehingga tidak ada kebingungan dalam proses dekode. Yang kedua yaitu simbol dengan probabilitas yang kecil memiliki kode panjang bit yang lebih panjang, dan simbol yang dengan probabilitas yang lebih besar memiliki panjang bit yang pendek. Prinsip ini mengikuti ide dasar dari teori informasi dan pengkodean efisien. Simbol yang muncul lebih sering dengan probabilitas yang besar diberikan kode biner yang lebih pendek untuk mengurangi rata-rata panjang kode keseluruhan. Sebaliknya, simbol yang muncul lebih jarang atau dengan probabilitas yang kecil diberikan kode biner yang lebih panjang. Hal ini membantu mengoptimalkan panjang rata-rata dari semua kode biner yang dihasilkan, sehingga mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk pengkodean pesan secara keseluruhan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu meskipun kode yang dihasilkan memiliki panjang bit yang berbeda dengan kode pada karakter asli, tetapi dapat dikodekan secara unik. Prinsip ini menekankan bahwa meskipun panjang bit dari kode-kode biner bisa berbeda, atau ada yang panjang dan ada yang pendek, kode ini dapat dikodekan secara unik tanpa ambiguitas. Vanacode itu menggunakan konsep prefix free yang berarti tidak ada satu kode yang merupakan awalan dari kode lainnya. Hal ini memastikan bahwa setiap urutan bit dapat dikodekan menjadi simbol asli tanpa kebingungan. Misalnya jika kita memiliki kode 0, 10, dan 110, tidak ada satupun dari kode tersebut yang merupakan awalan dari yang lainnya, sehingga proses dekode bisa dilakukan secara keseluruhan. Demikian penjelasan mengenai Vanacode. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk kepada algoritma Shannon-Vano. Jadi, di bagian ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah pengaplikasian ketika kita ingin mengencoding suatu teks menggunakan algoritma Shannon-Vano.
Yang pertama, kita buatlah daftar peluang atau kehadiran setiap simbol dari data. Jadi maksudnya kita bikin daftar frekuensi dari masing-masing simbol yang ada dalam data gitu. Setelah kita bikin itu, kita urutkan berdasarkan frekuensi kehadiran simbol terbanyak ke yang terdikit. Kemudian, yang ketiga, bagilah daftar tersebut menjadi 2 bagian dengan pembagian yang didasari pada jumlah total frekuensi suatu bagian. Nah, maksudnya, jadi misalkan kita punya total frekuensi 21, kemudian kita bagi 2 jadi 10 dan 11. Gitu. Kemudian yang tadi itu, di mana di daftar bagian atas itu kita labeli dengan digit 0, dan yang di bagian bawah yang si 11 itu kita lambangkan atau kita labeli dengan digit 1. Nah, artinya simbol-simbol pada bagian atas itu nantinya akan dimulai dengan 0 kode-kodenya. Kemudian yang bagian bawah itu kodenya akan dimulai dengan 1. Nah, hal ini terus pada langkah 3 dan 4 akan dilakukan terus secara rekursif sampai dengan simbol itu tidak bisa dibagi 2 lagi gitu. Oke, berikutnya adalah contoh pengaplikasian dari VanoCode. Jadi pada contoh pengaplikasian VanoCode kali ini kita menggunakan kata Jakarta. Langkah yang pertama yaitu kita harus menghitung frekuensi dari setiap karakter, di mana J memiliki 1 frekuensi, A memiliki 3 frekuensi, K memiliki 1 frekuensi, R memiliki 1 frekuensi, dan T memiliki 1 frekuensi. Kemudian, kita mengurutkan karakter berdasarkan frekuensi, urutan karakter dari yang paling sering muncul hingga yang paling jarang sekali muncul. Jadi kita urutkan yang karakter pertama yaitu ada A dengan 3 frekuensi, J 1 frekuensi, K 1 frekuensi, R 1 frekuensi, dan T 1 frekuensi. Kemudian, langkah yang kedua yaitu membagi setiap karakter menjadi 2 grup dengan jumlah frekuensi yang kurang lebih sama. Yaitu kita bagi grup 1 yaitu ada A, dan grup 2-nya ada J, K, R, dan T. Di mana grup pertama memiliki frekuensi 3 dan grup kedua memiliki jumlah frekuensi 4. Kemudian, kita berikan kode biner kepada setiap grup, yaitu grup 1 0 dan grup kedua ada 1. Kemudian step yang kedua kita bagi lagi grup JKRT menjadi 2 grup lagi. Kita bagi jadi 2, yaitu yang pertama ada JK dan yang kedua ada RT. Kemudian kita berikan lagi kode biner dari setiap grupnya ini. Itu JK 0, RT kita berikan dengan 1. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada pembagian grup di step ketiga. Yaitu kita bagi J kita berikan kode biner 0, K kita berikan 1, dan R kita berikan 0, dan T kita berikan 1. Kemudian lanjut proses ke setiap karakternya jadi memiliki kode biner yang unik, yaitu karakter A memiliki kode 0 dan J memiliki kode 100 dan K memiliki kode 101, R memiliki kode 110 dan T memiliki 111. Jadi kita gabungkan dari kata Jakarta itu, maka kodenya ada 100, 0101, 0110, 1110. Jadi di sini kita bisa harus memperhatikan di mana bahwa pada praktek pengkodaan Fano, pembagian frekuensi itu dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan total dari frekuensi pada setiap grup. Nah, sehingga mungkin ada beberapa variasi dalam pembagian yang menghasilkan kode biner yang berbeda, tapi tetap valid sesuai dengan prinsip Fano. Lanjut ke pembahasan berikutnya.
Selanjutnya, kelebihan Vanocode yang pertama itu ada penggunaan bandwidth yang efisien. Maksudnya, kode Vano itu dikenal karena kemampuannya untuk mencapai tingkat kompresi data yang tinggi. Jadi, Vanocode tuh dikenal bisa mengkompresi data dengan sangat tinggi. Yang berarti, Vanocode tuh juga dapat mengirimkan lebih banyak data dalam bandwidth yang sama, sehingga membuatnya efisien dalam penggunaan bandwidth itu. Selanjutnya, kelebihan dari Vanocode sendiri itu sederhana dan efisien. Proses pengkodean dan decoding yang terlibat dalam Vanocode relatif sederhana, yang membuatnya mudah diimplementasikan dan juga dipertahankan. Sederhana ini juga maksudnya berkontribusi pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya komputasi. Kelebihan selanjutnya, kode Vano itu tahan terhadap noise. Maksudnya, kode Vano itu kan dirancang untuk tahan terhadap noise dan kesalahan dalam saluran transmisi. Jadi, Vanocode itu dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dengan efektif, sehingga data tetap utuh dan juga akurat. Selanjutnya, kekurangan dari Vanocode. Kekurangan yang pertama, Vanocode itu memiliki batasan dalam pengoreksian kesalahan. Jadi maksudnya, meskipun Vanocode itu bagus dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan, Vanocode itu juga memiliki batasan dalam jumlah kesalahan tersebut yang bisa diperbaiki. Artinya, apabila saluran transmisinya itu sangat noisy atau error prone, Vanocode itu mungkin nggak bisa memulihkan data dengan efektif. Karena karena noisy, karena sangat noisy. Jadi dia tuh punya batasan dalam pengoreksiannya. Lalu selanjutnya ada keterbatasan fleksibilitas. Jadi maksudnya Vanocode itu kan dibuat untuk jenis data dan saluran transmisi tertentu. Jadi mungkin juga Vanocode itu tidak efektif untuk jenis data atau saluran transmisi yang lain, sehingga dapat membatasi fleksibilitas dari Vanocode itu sendiri dalam beberapa aplikasi. Selanjutnya, Vanocode itu sensitif terhadap kondisi saluran. Maksudnya itu Vanocode itu sensitif terhadap kondisi saluran transmisi, itu karena apabila saluran itu tidak ideal, Vanocode mungkin tidak bisa berfungsi dengan baik, yang dapat mempengaruhi reliabilitas dan transmisi data secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.